Pandemi COVID-19 seakan memenjarakan manusia dari hiruk-pikuk aktivitasnya. Manusia yang sebelumnya saling berinteraksi dengan kebebasan kini menjadi sangat terkekang dan terbatasi ruang geraknya. Di balik kondisi dunia yang sedang pelik, pastilah terbesit sebuah makna yang baik. Salah satunya adalah bagaimana manusia bisa memaknai kembali apa yang telah dimiliki dan menikmati setiap hari yang telah dipetik dengan melakukan kegiatan-kegiatan baru yang penuh akan makna. Kini telah banyak bermunculan hobi-hobi baru yang telah menyelamatkan kita dari kebosanan akibat adanya pandemi ini. Ada sebagian generasi milenial mengisi waktu dengan bercocok tanam sehari-hari. Seperti salah satu milenial asal desa Kalilumbu, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Surya Fatur Rahman, biasa dipanggil Surya. Saya mahasiswa Institut Pertanian Bogor, jurusan saya agribisnis. Selama pandemi ini banyak sekali aktivitas yang saya lakukan. Salah satunya bisa dilihat di belakang saya ini adalah salah satu kegiatan saya mengisi waktu luang, yaitu dengan cara bercocok tanam dan juga membudidayakan lele seperti itu. Ia dengan dibantu orang tuanya mengaplikasikan teknik tanam aquaponik dan hidroponik, mengingat lahan yang bisa ditanam hanya pada pekarangan rumah. Lokasi yang saya gunakan sendiri ada dua lokasi. Yang pertama ada di bagian depan rumah saya dan juga ada di bagian belakang. Ada beberapa jenis tanaman yang ia budidayakan, seperti terong, tomat, cabai, dan bawang merah. Surya juga menjelaskan bahwa ia memilih tanaman yang hasilnya dapat dikonsumsi sehari-hari. Ia juga berpesan agar hobi menanam ini tidak hanya digemari oleh orang tua saja, namun dapat dilestarikan oleh para milenial. Mungkin pemuda sekarang menganggap bahwa pertanian itu terlihat lebih kotor dan juga kelihatannya itu udah ketinggalan zaman seperti itu. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa teknologi yang diterapkan sekarang pun di pertanian masih manual semua, masih belum merata untuk teknologi. Mungkin salah satu harapan saya tentunya pertanian tetap terus ada, karena nggak mungkin ya namanya pertanian itu berhubungan erat dengan pangan gitu. Tentu setiap orang membutuhkan pangan, tanpa adanya pangan tidak bisa hidup gitu. Jadi pasti pertanian selamanya pasti terus akan berkembang. Tapi masalahnya adalah satu, pertanian semakin kesini yang berkecimpung di dalam pertanian itu semakin tua, yaitu orang-orang yang udah tua gitu. Jadi besar harapan saya bahwa pemuda-pemuda Indonesia, tentunya mahasiswa, tidak lupa juga itu mau terjun ke dunia pertanian seperti itu. Kita bergerak ke barat ratusan kilometer dari Madiun. Kegiatan bercocok tanam juga dilakukan oleh milenial yang menamakan dirinya dengan sebutan pemuda-pemudi asik. Komunitasnya namanya Muda-Mudi Asik. Muda-Mudi Asik. Di Depok. Kolektif ini tuh emang ngebuat buat nanam-nanam ini tuh buat ngisi waktu luang, apa ada tujuan yang lain, Bang? Memang sebenarnya sih kan di masa pandemi kan banyak yang harus dilakuin gitu ya. Misalnya kayak ini menjemur ya kan. Ini juga kita udah berjemur setiap ternak hari. lele gitu kan. Terus kenapa milih bertanam, Bang? Ya kalau bertanam ya udah cepet sih tumbuhnya, dia panennya juga cepet. Komunitas ini berada di Jalan Merdeka, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Komunitas ini terbentuk karena kesadaran akan efek pandemi terhadap kebutuhan pangan. Tak jauh berbeda dengan Surya di Madiun.
Keterbatasan lahan perkotaan mengharuskan komunitas ini menanam di teras dan halaman rumah. Tanamannya yang ditanam apa aja sih Bang? Kalau tanaman banyak Bang yang kita tanam, tomat, cabai, terong, terus sawi, kangkung, sama apa lagi ya? Ya ini tanaman rambat. Ini paling sisa-sisa panen Bang, soalnya udah lama nggak dirawat. Yang cepet aja, soalnya kan pandemi pasti orang juga butuh banyak. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu kondisi tanah yang kurang baik untuk bercocok tanam. Tanahnya kurang ini jadi lama lagi kita kudu harus ayak dulu tanahnya biar jadi benar-benar tanah, batunya kita pisah-pisahin. Namun mereka berpesan agar generasi milenial tetap peka terhadap lingkungan dan melihat keterbatasan sebagai peluang untuk berproses, sehingga kita semua dapat bermanfaat untuk sekitar. Harapan kedepannya sih ya pemuda lebih aktif lagi lah, lebih aktif, kompak. Berangkat dari pengalaman Surya dan para pemuda-pemudi asik, kita dapat belajar bahwa dalam situasi yang mencekik seperti saat ini, di mana aktivitas seseorang terbatas, kita masih bisa melakukan hal-hal positif yang bermanfaat. Mengisi hari-hari dengan kegiatan produktif dan menyenangkan, membuat kita merasa lebih bermanfaat, baik sekedar menyalurkan hobi atau untuk tujuan lain, seperti pemenuhan kebutuhan pangan. Lahan dan tanah merupakan hal yang berharga bila mana dimanfaatkan dan dijaga sebaik mungkin. Dan apabila diolah untuk kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kita dan sekitar.